Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2021 akan mempresentasikan materi tentang virtual memory dan hard disk. Nah, pada materi yang saya bawa kali ini itu menjurus ke mata kuliah Sistem Operasi. Langsung mulai saja. Mohon izin kepada Ibu Wahyu untuk saya mempresentasikan materi virtual memory dan hard disk. Langsung saja. Nah, virtual memory atau bisa disebut memori virtual adalah teknik manajemen memori di mana memori sekunder dapat digunakan seolah-olah itu adalah bagian dari memori utama. Memori virtual adalah teknik umum yang digunakan dalam sistem operasi atau OS pada komputer atau laptop. Nah, untuk arsitektur virtual memory itu seperti ini. Jadi dalam space atau ruang itu tuh menyediakan data-data yang dialamatkan, di mana ini tuh terbagi data yang akan dikirimkan ke hard disk dari komponen PC atau laptop, di mana ada komponen data yang dikirim ke RAM. Nah, jadi di ruang ini, space ini tuh saling berkesinambungan gitu. Jadi di bagian part-part ini tuh ada data yang harus dibagi seperti itu. Nah, ini konsepan arsitekturnya seperti ini. Nah, ada juga paging dan segmentasi itu. Yang pertama ada paging memori virtual. Dalam sistem yang menggunakan paging, RAM dibagi menjadi beberapa blok. Biasanya berukuran 4K disebut halaman. Proses kemudian dialokasikan halaman yang cukup untuk memenuhi kebutuhan memori mereka. Itu berarti bahwa akan selalu ada sejumlah kecil memori yang terbuang, kecuali dalam kasus yang tidak biasa di mana suatu proses membutuhkan jumlah halaman yang tepat. Ada juga segmentasi memori virtual. Segmentasi adalah pendekatan alternatif untuk manajemen memori, di mana alih-alih halaman dengan ukuran tetap, proses dialokasikan segmen dengan panjang berbeda untuk memenuhi kebutuhan mereka secara tepat. Artinya, tidak seperti sistem halaman, tidak ada memori yang terbuang percuma dalam satu segmen. Segmentasi juga memungkinkan aplikasi untuk dipecah menjadi ruang alamat independen secara logis, yang membuatnya lebih mudah untuk dibagikan dan lebih aman. Nah, ini contoh pembagian alamat pada paging. Nah, jadi pada blok-blok proses itu di dalam main memory ini tuh dari proses A1, proses A2, proses A3, proses A4 itu saling mengkoleksikan data-datanya masing-masing di main memory. Nah, jadi fungsi dari blok ini tuh mengirim data ke main memory. Nah, dari main memory itu dikalkulasikan menjadi satu frame. Misalkan ini tuh menjadi ukuran si halaman memorinya gitu, yang menghasilkan sebuah proses yang dapat dieksekusi oleh si main
memorinya. Contoh dalam paging. Nah, untuk bagian dari segmentasinya tersendiri, itu tuh dimana memori data dari komputer itu dibagi menjadi segmen-segmen untuk segmen 0 ini misalkan base address limitnya 600. Nah, ini tuh akan dieksekusi ke blok segmen 0 ini, dimana yang dibutuhkannya sekitar 500 dan limitnya 600. Nah, maka dari segmentasi ini tuh akan langsung dieksekusi oleh memori gitu, akan diisi. Begitupun segmentasi yang lainnya gitu. Nah, masuk ke keuntungan memori virtual. Mengizinkan lebih banyak aplikasi dijalankan secara bersamaan. Contohnya itu seperti multitasking gitu. Kita dapat membuka program lebih dari satu. Contohnya membuka halaman web. Kita bisa membuka lebih dari satu. Mengizinkan aplikasi yang lebih besar berjalan di sistem yang tidak memiliki RAM fisik yang cukup untuk menjalankannya. Contohnya seperti apa ya? Kita tuh mengakses sebuah aplikasi, namun si aplikasinya tuh dapat menampung lebih dengan mengakhiri dari eksekusi program yang lainnya gitu. Menyediakan cara untuk menambah memori yang lebih murah daripada membeli banyak RAM. Jadi kita tidak perlu merogoh kocek untuk nambah RAM lagi gitu dengan adanya memori virtual ini. Yang terakhir, poin keempat, menyediakan cara untuk menambah memori dalam sistem yang memiliki jumlah maksimum RAM yang dapat didukung oleh perangkat keras dan sistem operasinya. Nah, jadi di dalam sistem operasi di suatu komputer atau PC itu dapat menyediakan cara untuk menambah memori seperti kita menyambungkan hard disk. Nah, itu contoh keuntungan dari memori virtual. Masuk ke bagian hard disk. Apa itu hard disk? Hard disk adalah suatu perangkat komputer yang menyimpan data yang tidak mudah menguap, non-volatile, mengacu pada perangkat penyimpanan yang mempertahankan data yang disimpan saat dimatikan. Semua komputer membutuhkan perangkat penyimpanan, dan hard disk hanyalah salah satu contoh jenis perangkat penyimpanan. Hard disk biasanya dipasang di dalam komputer, desktop, perangkat seluler, elektronik konsumen, dan susunan penyimpanan perusahaan di pusat data. Mereka dapat menyimpan sistem operasi, program perangkat lunak, dan file lain menggunakan disk magnetik. Nah, ini contoh arsitektur dari hard disk. Gambarnya, di mana ada komponen-komponen seperti shield chamber, disk splitter, head arm, head actuator, drive electronic PCB, head electronics, anti-vibration mount, read and write head, mounting chassis, dan bezel. Nah, ini komponen pada hard disk. Kegunaannya yang pertama, platter. Platter adalah perangkat di dalam hard disk yang berfungsi untuk menyimpan data yang ada di komputer. Platter sendiri terbuat dari bahan keras seperti aluminium, kaca, ataupun keramik yang biasanya akan diselimuti dengan bahan magnetis. Untuk hard disk dengan kapasitas yang besar, biasanya dilengkapi dengan platter yang berjumlah
lebih dari satu dan ditumpuk di tengah spindle. Nah, yang kedua ada spindle. Spindle adalah komponen harddisk yang berfungsi sebagai penahan platter supaya tetap berada di posisi semula ketika platter diputar. Selain di harddisk, spindle biasanya juga ada di motor dan fungsinya hampir sama dengan spindle yang ada di harddisk, yaitu memutar platter dengan kecepatan tinggi. Read and write actuator arm. Seperti namanya, read atau write actuator arm berfungsi atau berperan sebagai lengan pada jenis pemutar musik. Arm di sini berfungsi untuk menyesuaikan posisi read write head dengan lokasi data yang hendak ditulis pada pattern. Read write head. Jika read write actuator arm berfungsi untuk menyesuaikan posisi read write head, berbeda dengan read write head yang berfungsi untuk membaca, menulis, dan menghapus data yang ada pada platter. Nah, ada sektor di mana disk dibagi menjadi track. Setiap track selanjutnya dibagi menjadi beberapa sektor. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa track luar berukuran lebih besar daripada track dalam, tetapi berisi jumlah sektor yang sama dan memiliki kapasitas penyimpanan yang sama. Hal ini karena kerapatan penyimpanan tinggi di sektor-sektor track bagian dalam, sedangkan bit-bit disusun secara jarang di sektor-sektor track luar. Beberapa ruang dari setiap sektor digunakan untuk pemformatan. Jadi, kapasitas aktual suatu sektor kurang dari kapasitas yang diberikan. Read-write head bergerak di atas harddisk yang berputar. Kepala baca tulis inilah yang melakukan semua operasi baca dan tulis pada harddisk, dan karenanya posisi kepala read-write menjadi perhatian utama untuk melakukan operasi baca atau tulis pada lokasi memori. Kita perlu menempatkan kepala read-write di atas posisi tersebut. Nah, jadi pada gambar ini tuh kita kembali ke fungsi ini, read-write actuator arm. Jadi si ada head actuator dan head arm yang membaca dari putaran si track sektor, track dan di sektor, yaitu membaca data-data yang ada pada komponen harddisk. Beberapa istilah penting harus diperhatikan di sini. Yang pertama, waktu pencarian. Waktu yang diperlukan oleh kepala read-write untuk mencapai track yang diinginkan dari posisinya saat ini. Jadi, komponen harddisk itu harus dicari sesuai dengan yang dicari itu, mampu dapat membaca. Potensi rotasi, waktu diambil oleh sektor untuk berada di bawah kepala read-write. Jadi rotasi-rotasi pada harddisk itu mampu diambil sesuai oleh sektor yang dibawa oleh kepala read-write. Waktu transfer data, waktu diambil untuk mentransfer jumlah data yang diperlukan itu tergantung pada kecepatan rotasi. Jadi semakin cepat rotasinya, semakin cepat pula waktu transfer data, di mana disesuaikan dengan ukuran file dari harddisk tersebut, file yang disimpan di dalam harddisk tersebut. Waktu pengontrol, waktu pemrosesan yang diambil oleh pengontrol. Jadi waktu pengambilan proses, contohnya pemindahan file. Nah, itu tuh kita dapat
mengontrol waktu, di mana dari file tersebut tuh dapat diestimasikan berapa lama kita dapat mentransfer file tersebut gitu. Waktu akses rata-rata, waktu pencarian plus latensi rotasi rata-rata, plus waktu transfer data plus waktu pengontrol. Nah, jadi dalam poin kelima ini tuh semuanya saling berkesinambungan, di mana ada waktu akses rata-rata, waktu pencarian, plus latensi rotasi rata-rata, waktu transfer data, waktu pengontrol. Begitu. Ada contoh harddisk internal dan eksternal. Harddisk internal adalah komponen pada rangkaian bagian dalam komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan data secara permanen, dan setiap data yang tersimpan di harddisk internal akan tetap ada walaupun perangkat komputer atau laptop telah dimatikan. Contohnya, kita mempunyai harddisk internal bawaan yang khusus untuk di dalam PC atau laptop pribadi. Itu tuh sudah dikasih dari sananya, dan itu bisa diganti gitu. Cuman jika kita cabut atau kita ambil, nah perangkat komputer yang kita gunakan itu tidak akan tidak punya penyimpanan. Jadi sudah alangkah suatu komputer tuh harus memiliki harddisk internalnya masing-masing. Ada juga harddisk eksternal. Harddisk eksternal ini ialah perangkat penyimpanan data portable yang bisa digunakan untuk mengelola dan menyimpan berbagai file penting. Perangkat ini dapat digunakan dengan mudah dan dibawa di mana saja karena mempunyai ukuran yang kecil dan mempunyai kapasitas penyimpanan yang relatif lebih besar dibanding harddisk internal. Contohnya, ada harddisk Seagate, mohon maaf saya menyebut merek karena yaitu contoh harddisk eksternal yang kita bisa bawa-bawa kemana-mana untuk menyimpan file. Kita bisa menyambungkan ke dalam PC untuk harddisk eksternal tersebut itu. Dan harddisk eksternal tidak dapat ditanam di dalam komponen PC, tidak dapat disimpan di motherboard. Dia hanya sebagai perantara di mana yang menyambungkan dalam USB, dibaca oleh sistem komputer. Nah, itu contoh harddisk eksternal. Kelebihan dan kekurangan harddisk internal. Kelebihan harddisk internal: lebih tahan lama, tidak cepat rusak, cukup kuat terhadap serangan malware atau virus. Akan tetapi hal ini juga tergantung dari penggunaan user itu sendiri. Ketiga, proses pengolahan data lebih cepat. 4, harga yang ditawarkan relatif lebih murah. Hal ini disebabkan karena harddisk internal sudah termasuk satu paket dengan perangkat laptop atau komputer ketika melakukan pembelian. Kekurangan harddisk internal: pada beberapa varian, ukuran yang dimiliki relatif lebih kecil dibandingkan dengan komponen harddisk eksternal. 2, kurang fleksibel dan tidak bebas digunakan dan dibawa kemana-mana. Hal ini disebabkan karena harddisk internal sudah sepaket dengan laptop ataupun komputer. Itu untuk kelebihan dan kekurangan harddisk internal. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan harddisk eksternal, yaitu pertama, kelebihan harddisk eksternal: 1, sangat fleksibel, bisa dibawa dan digunakan di mana saja dengan cepat dan praktis. 2, mempunyai bentuk yang kecil dan sangat ringan. 3,
ukuran penyimpanan lebih besar dan bisa dimanfaatkan untuk menyimpan beragam file. Kekurangan hard disk eksternal, yang satu mempunyai harga yang lebih mahal. Dua, rawan terkena serangan virus. Akan tetapi, hal ini juga tergantung dari pemakaian pengguna itu sendiri. Tiga, memiliki kinerja yang lebih lambat dalam mengelola suatu data dibandingkan dengan komponen hard disk internal. 4. Lebih cepat mengalami overheat atau panas saat mentransfer file dalam jumlah besar. 5. Rawan terhadap goncangan yang menyebabkan kerusakan perangkat. Maka dari itu, Anda harus berhati-hati dalam menggunakan penyimpanan ini atau hard disk eksternal. Jadi, untuk hard disk eksternal ini, kita dapat membeli fisiknya gitu, yang dapat dibawa kemana-mana. Nah, mungkin sekian penjelasan dari materi sistem operasi tentang virtual memory dan hard disk berikut dengan perbedaan dan cara kerja. Mungkin yang bisa saya sampaikan cuman hanya beberapa. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.